Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita masih bisa menjalankan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita yaitu melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Dan kemudian insyaallah taala kita akan dilanjutkan dengan pembelajaran kita tentang Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala yang disyarah atau yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Ini kita masih pada bab ya, tentang malaikat ya. Malaikat yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya makhluk kepada Sang Pencipta itu menjadikan sebuah pengagungan. Menjadikan makhluk tersebut semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan antara takutnya kita ya, kepada makhluk dan takutnya kita kepada Allah. Takutnya kita kepada makhluk, misalnya contoh kita takut kepada apa? Binatang buas. Ya. Apa yang kita lakukan? Lari. Ya. Kabur ya. Itu kalau kita takut dengan makhluk. Tapi kalau kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala, hal ini menjadikan kita semakin dekat. Kita akan merasa nyaman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut itu manusiawi, wajar ya. Memiliki rasa takut itu manusiawi, wajar. Tapi ada beberapa takut yang dilarang. Takut pengecut. Contohnya apa? Yang takut yang dilarang. Takut kepada hantu, ya. Takut kepada apa lagi? Ya hantu, jin ya. Ini nggak boleh, karena nggak ada. Hantu tuh nggak ada. Yang ada itu apa? Jin. Jin yang menyerupai hantu. Ya. Kuntilanak, pocong, genderuwo ya. Ini kita nggak boleh takut. Antum semakin takut, ya, dia semakin membesar, dia semakin bangga diri dia. Ya. Dia semakin berani. Antum misalnya di rumah atau di apa? Di kos-kosan ya, atau di kamar atau di kantor Almanal. Katanya ada suara apa? Abu Amar? Anak nangis ya. Antum cari anak nangis itu. Nggak ada, ya. Pasti nggak ada. Tapi kalau antum takut, ya udah. Antum bakal diganggu terus setiap hari.
Walaupun ruangan atau tempat itu sudah diruqyah. Ya. Antum kalau punya tempat baru, toko, rumah, atau kantor ya, ini dianjurkan untuk diruqyah. Ruqyah nggak usah manggil ustadz, antum sendiri baca Al-Baqarah di tempat tersebut. Ya. Cukup baca surat-surat ruqyah ya. Silakan Pak. Dirutinkan membaca surat Al-Baqarah di rumah yang baru. Jangan antum kira rumah yang baru itu nggak ada jinnya, ikhwan. Ya. Justru tempat-tempat yang baru yang banyak kosong itu yang sering dihuni oleh jin. Dan malaikat nih, ikhwan, ya. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jantungnya ini rasa mau copot. Sampai mau apa? Yang kita pelajari di pekan kemarin, mau pingsan, betul? Ya. Rasanya tuh mau pingsan malaikat ini. Karena apa? Dengar Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kita akan melanjutkan ya, hadisnya ya. Kemarin baru satu hadis kalau nggak salah pekan kemarin. Ini masih ada 2 hadis lagi. Fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dalam kitab sahihnya ya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnahitiha khada'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfuzuhum zalik." Apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan atau memutuskan suatu urusan di langit. Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu urusan di langit. Maka malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya. Ini malaikat punya sayap. Tapi ingat, bentuk sayapnya seperti apa kita nggak tahu. Ya. Jangan membuat perkara-perkara baru. Berimajinasi sendiri. Karena kita banyak kita temui ya di kartun-kartun yang antum atau masih kecil nonton. Malaikat itu digambarkan pakai apa? Malaikat pakai baju putih, ya kan? Ada lingkaran di kepala, ada sayapnya 2. Padahal kita nggak tahu bentuk sayapnya seperti apa. Bisa dipahami ya? Bentuk sayapnya seperti apa kita nggak tahu. Ada yang 3, 4, 5 sayapnya malaikat. Logika kita nggak bakal masuk. Malaikat akan mengepakkan sayap-sayap mereka di langit karena mereka tunduk dan mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan firman Allah Subhanahu wa taala itu seperti rantai di atas batu yang melewati mereka. Seperti rantai di atas batu yang melewati mereka. Gimana kalau antum melihat rantai? Tahu rantai ya? Rantai besi yang bersambung-sambung kemudian diseret di atas batu. Bunyinya seperti apa? Ya, kurang lebih seperti itulah yang antum bayangkan ya. Mereka takut karena tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza furri'a an qulubihim sehingga apabila dihilangkan dari hati mereka ini rasa takut, qalu, mereka akan berkata, madza qala rabbukum? Apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Ada malaikat yang bertanya, madza qala rabbukum? Nah, ini sudah kita bahas ya tentang kemarin ya, tentang madza qala rabbukum.
Bukan madza khalaqa rabbukum. Ini dalil yang menunjukkan bahwa perkataan Allah, ya, firman Allah itu bukan makhluk. Madza qala rabbukum, bukan madza khalaqa rabbukum. Apa yang diciptakan Rabb kalian, bukan, ya. Jadi Al-Qur'an itu kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Kemudian qalu, sebagian dari mereka, sebagian dari malaikat akan mengatakan al-haqqu wa huwal aliyul kabir. Yang difirmankan oleh Rabb kalian adalah kebenaran, kata salah satu di antara mereka. Karena ketika ibaratkan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka ketakutan, ya, sampai merasa mau pingsan. Sampai dicabutnya rasa takut itu oleh Allah Subhanahu wa taala di hati mereka, ya. Setengah sadar mereka bertanya, apa yang difirmankan Rabb kalian? Ya. Karena namanya banyak kan, jumlahnya banyak, ada yang pingsan, ya, ada yang setengah sadar, ya. Yang pingsan ini nanya, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan Rabb kalian? Qalu, mereka mengatakan al-haqqu wa huwal aliyul kabir. Yang difirmankan oleh Rabb kalian adalah kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan dialah Allah zat yang maha tinggi dan maha besar. Wa huwal aliyul kabir. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ahlu sunnah wal jamaah sepakat, mereka meyakini bahwasanya aliyul, sifat ulu, sifat tinggi, itu menetapkan sifat tinggi oleh untuk Allah Subhanahu wa taala itu dilihat dari 3 sisi. Apa 3 sisi tersebut? Uluwu qahar, uluwu qadar, dan uluwu zat. Bahkan seluruh kaum muslimin, ya, hampir sepakat dengan uluwu qahar, uluwu qadar. Allah yang maha tinggi. Dan akan tetapi, ikhwan, penetapan yang ketiga ini yang menjadi polemik tentang uluwu zat. Tingginya Allah, Allah itu maha tinggi zatnya. Bisa dipahami, ya? Allah itu maha tinggi, dan itu ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Akan tetapi, ya, kelompok-kelompok baik itu dari kalangan Mu'tazilah, Qadariyah, dan lain-lainnya, ya, Syiah, mereka tidak meyakini uluwu zat. Mereka tidak meyakini bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Apa dalil mereka? Ya, kalau Allah bersemayam di atas arsy, terus kalau Allah kalau Allah itu bersemayam di atas arsy, berarti Allah itu butuh dengan makhluk. Ini kata mereka. Berarti Allah itu butuh dengan makhluk. Padahal Allah tidak butuh dengan makhluk. Allah itu zat yang maha segala-galanya. Allah nggak butuh dengan kita. Antum sholat atau nggak sholat, Allah nggak butuh sama antum. Allah tidak butuh dengan Anda. Anda mau sholat 5 waktu, mau sholat 4 waktu pun Allah nggak peduli. Allah nggak butuh. Kalian sholat nggak sholat, ya Allah, kerajaan Allah tetap ada. Bisa dipahami nggak? Kita sholat, kita beribadah, kita membaca Al-Quran, kita belajar ilmu agama, itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus untuk apa fungsinya?
Oke, kita bisa pahami itu untuk diri kita sendiri. Terus fungsinya untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah. Ya. Mengerjakan apa-apa yang Allah wajibkan. Untuk apa? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho sama kita, ya, ada kemungkinan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Itu yang kita cari, Ikhwan. Ya. Oh, kita nggak sholat pun, seluruh manusia di bumi ini nggak sholat, ya, Allah tetap masih punya surga. Allah maha besar, Allah maha tinggi. Ya. Bisa dipahami sampai sini ya? Ngapa tidak sholat? Biarlah. Allah rugi hari ini, aku tidak sholat. Subhanallah. Allah nggak rugi, antum nggak sholat. Ya. Antum dari pagi mau kerja, ya, mau kerja sampai sore, ya, meninggalkan sholat zuhur, meninggalkan sholat asar, fadol, silahkan. Ya. Allah nggak rugi. Allah tidak rugi. Siapa yang rugi? Diri Anda sendiri. Kenapa dikatakan rugi? Udah gajinya kecil, ya kan? Gajinya kecil, nggak sholat. Subhanallah. Gajinya kecil, nggak sholat, apa lagi mau dicari? Ya. Di dunia susah, akhirat nggak dapet. Ya kan? Padahal ini yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hisab pada diri kita. Ini yang pertama kali Allah akan hisab. Jadi Allah itu Aliyul Kabir. Allah itu zat yang maha tinggi dan maha besar. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, fayasma'uha mustarakus sam'i. Kemudian maka para pencuri berita itu mendengar percakapan para malaikat di langit. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan para pencuri berita atau setan itu mendengar perkataan, perbincangan malaikat? Perlu kita ketahui, ikhwan, malaikat itu makhluk Allah yang paling ghaib. Malaikat itu makhluk Allah yang paling ghaib. Ada dua malaikat yang sedang mencatat semua perkataan, perbuatan, ya, yang zahir maupun yang batin, ya, diri kita nggak merasakan. Ya. Antum pernah nggak merasakan kehadiran malaikat? Nggak pernah. Tapi jin, syaitan, itu tingkat keghaibannya di bawah malaikat. Tingkat keghaibannya di bawah malaikat. Ya pun sama gaib. Makanya antum sering mendengar apa? Mendengar bisik-bisik, mendengar suara tangis ya di kantor Al-Manhal misalnya. Nggak apa, jangan takut ikhwan. Jangan pernah takut. Ya. Biasa aja. Ana pernah dapat apa? Curhatan teman-teman security rumah sakit. Ustadz, ini rumah sakit kalau malam horor gitu ya. Horor apa itu horor kan? Biasa aja, orang udah mati, ya udah mati selesai. Ya. Urusannya sama Allah. Nggak ada orang mati bangkit lagi bunuh antum, nggak ada. Ya, itu hanya ada di film. Tapi ada di film dulu ini di film lagi. Ya, karena apa? Korban nonton film. Ya. Nggak ada, ikhwan. Tapi atmosfer ya, keberadaan jin itu ada. Ya. Yang nggak boleh itu apa? Kita memiliki rasa takut. Udah itu aja. Jadi di sini ya, para jin, setan itu mendengar percakapan para malaikat. Malaikat yang pingsan tadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, didengar oleh para malaikat. Malaikat merasa takut, ya, yang membuat mereka seakan-akan pingsan. Ya. Ketika mereka bangun, mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan Rabb kalian? Sebagian dari mereka menjawab, "Al-haqqu wa huwal aliyul kabir."
kebenaran, dan Allah lah, dialah Allah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Bismillah. Wasofahu Sufyanu, dan Sufyan bin Uyainah rahimallahu ta'ala mensifati para pencuri ini dengan bikafihi faharrafaha wa baddada baina asabihi. Sufyan mensifati para pencuri atau setan tadi dengan menumpuk kedua tangannya seperti ini, ya. Dan memiringkan kedua tangannya, lalu dia dan merenggangkan jari jemarinya seperti ini. Jadi malaikat itu ikhwan, setan itu, ya, dia tidak bisa menembus langit yang di dalamnya berada para malaikat. Jin, setan itu sudah diturunkan oleh Allah di bumi, ya, dan dia tidak bisa terbang ke atas. Tidak bisa terbang ke atas, menembus langit yang di dalamnya berada para malaikat. Fayasma'ul kalimata fayulkiha ila man tahtahu, dan posisi mereka, ya, itu berada di bawah, ya, saling membawahi. Gimana posisinya, ya? Bertingkat-tingkat posisi mereka. Jadi mereka mendengar atau mencuri berita dari langit, ya, dari atas disampaikan ke bawah terus turun. Tsumma yulkihal akharu ila man tahtahu hatta yulkiha ala lisani sihri au kahini farubbama adrakahu shihabu qabla an yulkiha. Jadi setelah jin yang posisinya berada di atas, ya, mendengar berita dari langit, disampaikan ke bawah terus sampai mana? Sampai diberikan berita tersebut kepada tukang sihir. Au kahin. Apa kahin? Dukun. Farubbama adrakahu shihabu qabla an yulkiha. Terkadang, ya, ada setan, ya, yang belum sempat menyampaikan berita tapi dilempar oleh malaikat menggunakan meteor. Sebelum berita itu sampai kepada tukang sihir atau dukun. Nah, ini ada beberapa hikmah dari sini, ikhwan. Hikmahnya apa? Dukun terkadang itu benar, terkadang juga salah. Seperti sihir. Apa sih misalnya? Pelet, apalagi penglaris, ya. Itu benar adanya. Dan yang bisa melakukan itu hanya dukun. Dukun dan tukang sihir yang benar-benar dukun. Gimana bahasanya, ya? Yang benar-benar dukun. Bukan dukun ice-ice kalau bahasa Linggau. Ice-ice itu bahasa Linggau, ya. Dukun pura-pura dukun atau pura-pura tukang sihir. Tapi yang namanya dukun, ya, yang bisa menyembuhkan itu benar-benar dukun. Dan dukun yang asli, ya, pasti itu dibantu oleh jin. Dukun yang asli, ya,
pasti dibantu oleh jin. Kalau yang apa? Dukun pura-pura dukun, ya, itu dukun palsu, ya, nggak ada hubungannya sama jin. Tapi dukun yang asli, ya, sudah dipastikan dia ini bekerja sama dengan jin. Contoh dukun palsu ada nggak kira-kira? Banyak, ikhwan, ya. Dukun palsu. Tahun 2000 berapa kemarin? Lupa. 15 atau 16. Dukun yang katanya bisa menggandakan uang. Ya. Gimana dukun bisa menggandakan uang? Apa namanya? Perusahaan untuk bikin uang itu? Peruri, ya? Peruri, nggak laku, Iwan. Ya? Peruri nggak laku, nggak ada kerjaan mereka. Ya. Kenapa nggak direkrut aja ini dukun jadi pekerja di BI, jadi peruri? Nggak usah beli apa alat mahal-mahal dari luar negeri. Cukup dukun ini direkrut jadi karyawan di perusahaan tersebut. Dukun baca solawat bisa mengeluarkan uang. Akhirnya apa? Kan orang tertarik nih. Coba Pak, saya punya uang 5 juta. Bisa nggak jadi 10 juta? Oh bisa. Dibacakan solawat keliling-keliling, baca doa-doa yang hanya dia yang paham. Uangnya keluar 10 juta. Tertarik gak kira-kira? Ya, tertarik kan? Akhirnya orang ini ngasih lagi 20 juta. Biar bisa jadi 40 juta. Sampai terus 500 juta, kabur dia. Ya ini namanya dukun palsu. Ya. Tapi kalau dukun asli, ya, semakin dia menghinakan agama Allah, ya, semakin dia berjaya. Semakin dia menang. Gara-gara apa? Dia menghina agama Allah. Pernah saya sampaikan di majelis ini. Ya. Ada yang namanya dukun. Ya. Ini dukun, setiap orang mau berobat sama dia pasti sembuh. Tapi penampilannya Islami, ikhwan. Dukun zaman sekarang tidak seperti dukun zaman antum masih kecil dulu. Pakai kalung hitam-hitam, ya, rambutnya panjang, apalagi berantakan mukanya lah, pakai tutup kepala ciri khas mereka, ya, pakai kalung besar, ya. Warnanya hitam-hitam. Ini dukun zaman sekarang nggak seperti itu lagi. Ya. Nah, mati ya? Mati. Lanjut. Makanya pernah juga kita sampaikan di sini, ya, sulit membedakan antara apa? Dukun, paranormal, orang pintar, dan kiai. Sulit ini. Ya. Dibilang dukun, tapi dia bisa baca Al-Quran. Ya. Dibilang kiai, tapi dia tahu hal gaib. Dibilang paranormal, tapi dia normal. Sama seperti kita makan ke pasar, ya kan, suka dengan wanita, ini normal berarti dia. Kemudian apa? Sudah 4 ya. Ini sulit membedakan. Tidak ada yang tahu hal gaib, ikhwan. Tidak ada yang tahu hal gaib di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pun nggak tahu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Nabi Muhammad SAW pernah kalah dalam peperangan. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu tahu hal gaib, ya, pasti dia tahu nih nanti bakal menang apa kalah dalam satu peperangan. Ya. Kalau ada yang tahu hal gaib itu dipastikan dia dusta. Ya. Kalaupun benar dibantu oleh jin, oleh syaitan. Ya. Makanya susah membedakan antara dukun, kiai, paranormal, dan apa tadi? Dukun, kiai, paranormal, orang pinter. Nah ini lebih mudah membedakan antara koruptor, perampok, maling, sama begal. Oh, kalau begal itu di jalan, ya, kayak antum dari sini ke Curup, ya, ada misalnya ada orang yang merampas motor antum, itu namanya apa? Begal. Kalau antum di rumah, ya, tahu-tahu orang masuk bawa senjata tajam, ngambil perhiasan antum, mengambil aset antum, itu namanya apa?
perampok, ya kan? Kalau ngambil uang rakyat namanya apa? Koruptor. Mudah membedakannya, ya. Ini mudah membedakannya. Nah, kalau dukun ini agak sulit ya, ikhwan. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu fayakdzibu ma'aha mi'ata kazbatin. Dan jarang sekali, rubbama, jarang sekali setan itu berhasil menyampaikan berita dari langit. Jarang setan yang berhasil menyampaikan berita dari langit sebelum dia terkena oleh meteor. Lalu dukun tadi membuat 100 kedustaan bersama berita yang disampaikan oleh setan. Nggak tahu kalau di tempat antum gimana? Anak dulu waktu masih kecil sering melihat, kan kita kan pulang ngaji dulu ya, masih apa, bocil-bocil lah gitu kan, maghrib ngaji di musola di masjid, pulang dari sana itu kan malam kan, pada maghrib atau pada isya. Itu biasanya kami sering melihat seperti apa nih? Bintang jatuh katanya. Kalau di tempat anak dulu masih kecil, suruh berdoa. Gimana modelnya? Pernah dengar tuh? Berdoa ketika bintang jatuh. Bintang jatuh kita berdoa, minta sama bintang, itu subhanallah. Inilah bukti kejahilan kita ya kawan. Ini kira-kira masih ada nggak di masyarakat ini? Masih ada ya. Ini PR besar ya kawan. Menghilangkan kebodohan untuk diri kita sendiri dan kepada masyarakat. Ini tugas utama kita. Kalau kami dulu, saya punya 2 kakak perempuan ya. Kami dulu diajarin waktu masih kecil, ketika ada bintang jatuh, meteor itu, suruh berdoa. Ayo cepat cita-citamu jadi apa? Semoga buru hilang. Gitu. Ini bukti kebodohan, bahlul ini. Ini kebodohan. Padahal apa? Itu lemparan malaikat untuk setan. Di antara hikmah Allah menciptakan bintang itu untuk melempar setan. Siapa yang melempar? Malaikat penjaga langit. Bisa dipahami ya? Fayuqal alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza. Kemudian dukun ini ngomong ketika dia benar, ketika dia menyampaikan sesuatu yang benar dan berhasil, apa kata dia? Qala lana yauma kadza ya kadza. Bukankah kemarin aku sudah ngomong demikian dan demikian? Bukankah ini sudah saya sampaikan? Fayusaddiqu bitil kalimati allati sumi'at minas sama. Maka dibenarkanlah oleh manusia kalimat-kalimat tadi yang didengar dari langit. Ketika 1001 jin atau setan yang menerima berita dari langit, dia lolos dari lemparan para malaikat sampai kepada tukang sihir, pada dukun, disampaikan, dan dukun ini membuat 100 bumbu kebohongan. 100 bumbu kebohongan. Ibaratkan antum ngasih apa? Ngomong pisang, sampai sana udah jadi kolak. Dibumbu-bumbui, dirubah-rubah. Inilah tugasnya apa? Setan. Dia berteman dengan para dukun. Dukun ini penyakit ya ikhwan. Biasanya itu dia apa? Di iklan-iklan sosial media itu banyak nih. Iklan-iklan sosial media. Pernah muncul nggak di beranda tuh? Di lapak, kalau Anda pernah lihat, nggak sengaja ya, di lapak jual beli itu
lapak jual beli ini keluar dukun yang mempromosikan dagangannya. Promosikan apalah, jenis bambu petuk lah segala macamnya itu, karena bisa, katanya bisa untuk menolak kemiskinan, 7 turunan. Ketika ditanya kenapa dijual Pak, karena butuh uang. Paham nggak itu? Dia posting bisa menolak miskin, membuat kaya selama 7 turunan. Ada yang ngomen, kenapa dijual? Karena butuh uang. Apa nggak ini jahil ini? Ya, bahlul. Kenapa nggak dipakai sendiri maksud anak? Ya. Ini kalau masih ada yang percaya sama dukun ini, subhanallah ini ya, harus disadarkan. Itu ada yang masih berobat ke dukun ya. Kita wasiatkan ya, untuk bertaubat ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya buat apa ke dukun? Ya. Buat apa percaya sama dukun? Tapi Ustaz, setelah anak aku diurut sama dukun Ustaz, sembuh Ustaz. Nah, ini diperinci lagi nih ya. Kalau dia dukun bayi, dukun pijet, ya nggak masalah ya, monggo silakan kalau mau pijet. Cuman konotasinya jangan dirubah jadi dukun. Yang nggak boleh itu apa? Sambil dipijat, sambil dijampi-jampi, ya ini yang nggak boleh. Sambil dipijat, itu sambil mengucapkan mantra-mantra. Dan percaya sama dukun nih kawan, itu jelas itu sebuah kesyirikan ya. Percaya sama dukun itu sebuah kesyirikan dan pelanggaran terhadap tauhid. Pelanggaran terhadap tauhid. Biasanya karena apa? Karena kurangnya pengetahuan ya, terhadap masalah tauhid dan keimanan. Ini yang membuat ya, masyarakat itu terjatuh pada kesyirikan. Apalagi datang ke rumah dukun. Padahal yang datang itu muslim. Yang datang itu seorang muslim. Dan dukunnya ini mereka juga haji ya, mereka umroh. Ya, mereka pergi dari uang nipu orang tadi, ini dibuat pergi umroh. Ini banyak terjadi kawan. Ya. Di Lubuk Linggau ini, pernah saya sampaikan di majelis ini. Ada sahabat itu yang bercerita, Ustaz, di kampung Ana, Ustaz, di dusun Ana aja. Ketika malam apa itu? 1 Muharram, itu Ustaz, potong kambing Ustaz, untuk makam keramat. Oh, berarti antum harus berdakwah di sana, katakan, sampaikan kebenaran di sana dengan cara apa? Dengan ngajar TPA, katakan. Insya Allah bisa Ustaz. Tapi ya itu, yang mimpin ritualnya ini orang baru pulang umroh. Ya, yang mimpin ini orang baru pulang umroh. Dan perbuatan seperti ini, ikhwan, ini sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian besar manusia tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukannya dengan sesembahan yang lain. Ya. Mereka beriman tapi masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan ayat ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, kalau ditanyakan kepada mereka, kepada pelaku kesyirikan tadi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Siapa yang menciptakan gunung? Ya, mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan semuanya. Allah yang menciptakan gunung, menciptakan batu, menciptakan tumbuh-tumbuhan. Ya. Tapi ya, dengan bersamaan dengan apa yang mereka lakukan ya, mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempersekutukan Allah
dengan ibadah-ibadah dan menyembah kepada selain Allah. Bismillah. Mereka beriman kepada Allah, tapi dengan dibarengi dengan keimanannya, dia juga menyembah kepada selain Allah. Kira-kira banyak nggak terjadi seperti ini? Banyak, Iwan. Ya. Banyak. Dibilang muslim, ya muslim dia. Tapi menyembah kuburan. Walaupun dia nggak mau dibilang menyembah kuburan. Aku tuh nggak menyembah kuburan. Aku tuh berziarah ke sini. Aku mendoakan wali Allah. Padahal tidak boleh safar. Ya. Dalam rangka untuk beribadah. Kecuali berapa? 3 tempat. Yang pertama apa? Masjidil Haram. Kemudian Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Antum meniatkan safar untuk ibadah, ya. Beli tiket mahal-mahal mau ke sana, monggo silakan, dan ini sangat dianjurkan. Ya. Sangat dianjurkan. Tapi bukan ke tempat-tempat yang lain. Ya. Dan orang-orang seperti ini, ya, mereka nggak mau dibilang menyembah kuburan. Karena kata mereka, ya saya ini menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Dan sebagian besar manusia, ya, manusia tidak beriman dengan iman yang benar, walaupun kamu sangat menginginkannya. Artinya apa? Sebagian besar manusia, walaupun kamu sangat menginginkan dan bersungguh-sungguh untuk menyampaikan petunjuk, menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Karena mereka memegang teguh keyakinan orang-orang kafir. Yang mereka menganggap ini semua adalah warisan nenek moyang mereka. Warisan nenek moyang. Ngapain kamu melarang-melarang saya untuk seperti ini? Ini itu sudah warisan leluhur kami, katanya. Setiap malam setiap satu Muharram itu menyembelih sapi atau kambing itu untuk memberikan sesembahan kepada puyang kami, dan ini sudah menjadi tradisi kami, leluhur kami. Ya. Kami tetap beribadah pada Allah kok. Ini bukan syirik, katanya. Wah, subhanallah. Ya. Kalau sudah bilang kata nenekku, kata mbahku, kata pak deku, udah kalah kita. Ya. Apakah dia wajib mengikuti kita? Enggak, ikhwan. Enggak seperti itu konsepnya. Kita hanya menyampaikan. Mereka mau dengar atau enggak, itu urusan mereka sama Allah. Dan kebenaran itu harus disampaikan kalau antum punya kemampuan. Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "La taqumus sa'ata hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina wa hatta ya'budul awsana." Tidak akan terjadi hari kiamat. Sampai kapan? Sampai suku, kabilah dari umatku, kelompok-kelompok dari umatku ini, suku maksudnya ya. Seperti itu suku apa? Sunda ya. Sunda, mungkin ada orang dusun, orang asli Linggau ya. Kami menyebutnya orang dusun. Dusun bukan dusun dalam
arti perendahan bukan ya. Tapi biasanya orang dusun berarti orang Lubuk Linggau, saya orang Jawa. Ini kelompok dari umatku, kabilah dari umatku, sukunya itu kata Nabi Muhammad SAW bergabung dengan orang-orang musyrik sampai mereka menyembah berhala. Ini nggak akan terjadi kiamat. Kira-kira udah nampak belum ikhwan? Udah nampak belum? Sebagian kaum muslimin bergabung ya, ikut-ikutan nyembah berhala. Udah banyak ikhwan. Dan ini tanda-tanda hari kiamat. Dan perlu kita ketahui ikhwan ya. Dan ini pelajaran yang seharusnya dipelajari sebelum kitab tauhid, yaitu usul salasa. Di sana ada penjelasan tentang tauhid dan dukun. Dukun serta tukang sihir itu merupakan tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah segala sesuatu yang dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sekutunya Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan saingan oleh Allah dijadikan saingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 kalau enggak salah tauhid. Dia pemimpin tauhid itu siapa? Iblis. Dia disembah ya. Dan dia menjadikan diri dia ini sekutu, tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada syubhat yang mengatakan bahwa berarti Nabi Isa alaihissalam itu tauhid. Karena Nabi Isa disembah. Kita jawab bukan. Nabi Isa bukan tauhid. Karena apa? Syaratnya jadi tauhid itu harus ridho. Ridho dia disembah atau dijadikan sekutu. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam tidak ridho dia disembah. Ya. Itu orang-orang jahil setelahnya ini yang menyembah Nabi Isa alaihi salam. Kemudian sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan bahwasanya tukang sihir dan dukun itu adalah syaitan dari jenis manusia. Jadi dukun, dukun, tukang sihir itu merupakan sejenis setan dari golongan apa? Manusia. Minal jin natiwan nas. Dari golongan jin dan manusia. Contohnya apa? Ketika antum puasa, antum diajak mutus puasanya. Nah ini berarti dia tuh setan dari golongan manusia. Ini hati-hati. Pernah nggak antum ketemu punya teman seperti itu? Hah? Mungkin pernah tuh sekolah, kuliah tuh kan. Kita udah niat puasa nih. Udah bener-bener niat puasa. Puasa Ramadan ya. Tapi temennya ngajak, udahlah, enggak usah puasa. Jadi yang tahu juga. Wih, aku mendak puasa kena marah mama aku. Mama kau tuh di rumah, kita lagi di kosan. Jadi yang tahu, aku enggak bakal kasih tahu siapa-siapa. Wah ini contoh siapa? Setan dari golongan manusia. Apalagi yang suka mengadu domba. Mengadu domba. Contoh lagi dari kalangan setan dan manusia apa? Mendengar orang gibah. Pernah nggak antum dengar orang gibah? Usahakan antum pergi atau antum cut. Kita lagi bertiga nih. Ya. Kita lagi bertiga atau berempat. Ya. Antum kita lagi bertiga lah. Bertiga, antum lagi ngomongin Abizar misalnya. Ya. Kalau bisa, anak cut. Udah bang, nggak usah ini gibah ini namanya. Kalau bisa, kalau nggak bisa apa? Pergi. Jangan jadi setan bisu. Mendengar orang gibah, ini nggak boleh, kawan.
Ini tidak boleh. Kemudian yang terakhir ya, ini kalau dilanjutkan ini cukup lumayan panjang. Karena satu hadis ini cukup panjang. Ini bisa 1 jam. Satu hadis terakhir, berarti pekan depan ini kita masih tentang malaikat. Berapa kali jadi? 3 kali ya? Masya Allah, satu bab 3 kali pertemuan nih, kawan. Satu bab itu bisa 3 kali pertemuan. Yang terakhir, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, ma yustafadu minal hadis. Apa yang dapat diambil dari hadis ini? Faedah-faedah apa yang dapat diambil dari hadis ini? Yang pertama, araddu 'alal musyrikina alladzina ya'budunal malaikata wal anbiya'a wassalihin. Yang pertama, araddu 'alal musyrikin, bantahan kepada orang-orang musyrik alladzina ya'budunal malaikah. Orang-orang musyrikin yang dia menyembah malaikat, wal anbiya'a wassalihin, dan menyembah para nabi, wassalihin, orang-orang solih. Jadi di zaman Nabi Muhammad SAW pun, ikhwan, ya, sudah ada kelompok yang menyembah malaikat, menyembah para nabi. Ini ada, ya. Dan menyembah orang-orang solih. Antum ini nggak kisahnya Nabi Nuh, ya, di zaman Nabi Nuh? Awal mula kesyirikan, ketika orang-orang di zaman itu membuat patung orang solih. Membuat patung orang solih, buat apa tujuannya? Agar kita tuh ingat terus kebaikannya. Udah dibikinkan patung lah, bikin patung, tempelkan di dekat masjid, contohnya seperti ini. Bikin patung di sebelah tempat dia beribadah. Dia nyembah siapa? Nyembah Allah. Dia sujud, dia beribadahnya pada Allah. Tapi orang-orang setelahnya, dalam sebuah riwayat dikabarkan berapa? 1000 tahun nih, kawan. 1000 tahun setelah kejadian itu, ya, barulah orang iblis atau setan itu berhasil membujuk orang-orang supaya dia menyembah patung. Ya. Berapa lama iblis menunggu? 1000 tahun nih, kawan. 1000 tahun sabar menunggu agar orang-orang ini melakukan kesyirikan. Subhanallah. Dan ini bantahan, dalil ini bantahan. Ya. Ngapain menyembah malaikat? Malaikatnya takut sama Allah. Ya. Malaikat nggak punya kemampuan nih, kawan, untuk memasukkan antum ke surga. Ya. Kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, ma yustafadu minal hadis, apa yang dapat diambil dari hadis ini? Ta'zimullahi subhanahu wa annahul mustahaqqu lil ibadati wahdahu la syarikalah. Yang kedua, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah zat yang berhak untuk disembah. Satu-satunya zat yang berhak disembah, la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Tidak boleh ada tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil, ya, bantahan atau pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah zat yang berhak disembah. Malaikat, yang makhluk yang paling dekat dengan Allah pun, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka apa yang mereka rasakan? Takut, mau pingsan nih, kawan. Gara-gara apa? Mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kemudian
Yang ketiga, isbatu uluwillahi ala khalqihi wa isbatu takallumihi bikalami yusma'u. Penetapan sifat ulu, sifat tinggi. Penetapan sifat ulu atau tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Dan penetapan sifat kalam ya, yang didengar bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi menetapkan bahwa Allah itu zat yang maha tinggi ya, yang bersemayam di atas arsy, dia dipikul oleh malaikat dan dikelilingi oleh malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, para malaikat ini semuanya ketakutan dan hampir pingsan, seolah-olah dia mau pingsan. Kemudian yang keempat, ibtalu syirk wal kahanati wa in saduqa kahinu wasahiru fi ba'dil ahyan. Yang keempat, faedah yang keempat, batilnya praktek sihir dan perdukunan. Walaupun para dukun dan tukang sihir ya, terkadang mereka itu jujur. Terkadang mereka itu jujur omongannya. Tapi ini tetap batil. Nggak boleh antum datang sengaja ke tempat dukun buat nanya hal goib. Yang nggak boleh apa? Nanya hal goib. Tapi antum lewat nih, dukun lagi duduk-duduk sama anak sama istrinya di depan rumah. Antum lewat, antum nyari alamat. Antum tahu dia dukun, ya, tukang sihir. Wah, kata Ustadz Dimas kemarin di Air Bunda, nggak boleh tanya sama dukun. Akhirnya apa? Antum lewatin dia. Padahal di tempat itu nggak ada orang selain mereka. Apa yang dilakukan? Ya nggak apa-apa, nanya aja, Pak, tahu alamatnya ini nggak? Oh, sana Mas, ditunjukin sama dia. Oh, jangan percaya dukun ini. Bukan itu konsepnya. Yang nggak boleh itu nanya hal goib. Mbah, tetangga saya sudah hilang, Mbah, 3 hari, Mbah. Kira-kira di mana lah, Mbah ya? Oh, nanti kamu kesini bawa ayam hitam, bawa Al-Quran, bawa seperangkat alat sholat. Ya. Besok kamu kesini jam 3 malam, misalnya jam 3 pagi. Misalnya seperti itu. Setelah kita kasih, dia ngomong, oh dia tuh ada di bawah pohon randu misalnya. Pas dicek, benar ikhwan di sana. Apakah kita membenarkan perbuatan tersebut? Enggak. Kenapa dia bisa benar? Karena dibantu oleh jin. Udah gitu aja konsepnya. Ya. Wallahu ta'ala bishawab. Yang mungkin itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan pada Allah saya senantiasa mohon ampun. Kami akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.